Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KM Plus 45. Dan hai, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau ngebahas alur cerita dari film horor Indo yang berjudul Rumah Darah. Nah, film ini sendiri adalah film horor thriller ya. Jadi akan banyak adegan-adegan sadis dan juga gore di dalam film ini. Dan film ini sendiri itu dilarang tayang di Indonesia. Ya kenapa lagi kalau bukan karena adegan-adegan horornya yang terlalu sadis. Tapi jangan salah bahwa film ini itu dapat penghargaan gitu loh di luar negeri. Dan kira-kira seperti apa isi cerita dalam film ini? Kita langsung aja ya ke isi cerita film selengkapnya. Film ini dibuka dengan diperlihatkan seorang cewek bernama Laudia. Nah, si Laudia ini kerja sebagai pelayan di cafe gitu guys. Dan saat itu dia didatangi sama kakaknya yang bernama Aji. Aji sendiri datang bersama istrinya yang sedang hamil tua bernama Astrid. Yang mana mereka ini akan pergi ke Sydney untuk tugas kerjanya Aji. Dan Aji bermaksud untuk ngajak Laudia ikut bersamanya untuk dibiayain sekolah dan hidupnya gitu loh. Ya, atau setidaknya buat sekedar nganter Aji aja lah ke bandara. Tapi sayangnya Laudia ini menolak guys. Soalnya dia masih keinget sama kematian orang tua mereka. Yang mana Laudia menganggap Aji sebagai penyebab kematian orang tua mereka. Tiap kali gue ngeliat muka lo, balik lagi semua kejadian kecelakaan mama papa. Kalau aja hari itu lo nggak berantem sama mereka, mungkin mereka nggak harus naik taksi itu, Ji. Oh ya, di sini juga ada beberapa teman Aji yang ikut buat nganterin Aji ke bandara. Mereka adalah Jimmy, Eko, dan Alam. Balik ke Laudia, Astrid akhirnya berhasil membujuk Laudia buat ikut. Ya meskipun cuma nganterin Aji ke bandara yang ada di Jakarta. Dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta, tiba-tiba turun hujan yang sangat deras guys. Dan gak lama kemudian mereka melihat cewek di tengah jalan. Eko lalu turun dari mobil dan menghampiri cewek itu. Dan katanya itu cewek habis kerampokan guys. Karena merasa kasihan, mereka akhirnya memutuskan untuk nganterin cewek itu sampai ke rumah. Dan saat di dalam mobil kita bisa tahu kalau itu cewek bernama Maya. Mbak, namanya siapa? Maya. Mereka pun sampai ke rumah Maya dan di sini Maya memaksa supaya mereka masuk dulu ke rumah. Ya meskipun sebenarnya mereka pengen lanjut jalan, tapi mereka nggak bisa menolak guys karena nggak enak. Mereka pun masuk ke rumah dan dipersilakan duduk. Dan gak lama kemudian ibunya Maya ini muncul untuk menemui mereka. Kenalkan, ini ibu saya. Saya Dara. Yap, nama ibunya adalah Dara guys. Di sini juga ada anaknya Dara yang lain yaitu Adam. Mengetahui Astrid yang sedang hamil, Dara memberikan sebuah jamu yang katanya sih ini untuk kesehatan calon bayinya. Setelah itu mereka udah mau pamit pergi, tapi Dara menawarkan untuk makan dulu. Ya kali ini mereka juga nggak bisa nolak. Dara tinggal ngomong Jim, lain kali aja bu. Udah pulang kita sekarang. Sedangkan Astrid dan Aji katanya mau istirahat dulu guys. Yang kemudian mereka diantar ke sebuah kamar. Sedangkan teman-teman Aji yang lain makan malam bersama Dara. Di sini juga ada anak bungsu dari Dara yang bernama Arman. Ini Arman. Di tengah makan malam, Maya izin untuk pergi. Dan dia kayak memberi kode gitu guys sama Eko. Dan Eko pun mengikutinya. Saat udah di kamar, mereka pun bersiap untuk mantap-mantap. Tapi Eko tidak apa-apa, Eko. Eko malah pingsan. Di sisi lain, teman-teman yang lainnya juga satu persatu pingsan. Yang kayaknya sih makanan itu dikasih obat tidur sama Dara guys.
Selang beberapa waktu, Alam pun sadar, tapi dia bingung gitu, karena di situ cuma ada dia. Yang kemudian Maya datang untuk menggoda Alam. Tapi berbeda dengan Eko, si Alam ini menolak ajakan Maya buat mantap-mantap. Masa kamu tidak mau temani saya yang lagi sendirian? Merasa tersinggung, Maya pun menyerang Alam. Alam yang ketakutan langsung menuju keluar, tapi nggak semudah itu. Pintu rumah tersebut ternyata udah dikunci, yang pada akhirnya nggak ada pilihan lain selain melawan. Saat Alam udah hampir menang, Adam datang. Yang ternyata Adam ini bukan tandingan dari Alam. Tapi nggak disangka kalau kejadian itu dilihat sama Aji dan juga Astrid, yang mana mereka pun ketakutan dan mencoba lari. Kaki Aji pun dipatahkan sama Adam. Beruntungnya Astrid bisa kabur. Tapi keberuntungan itu ternyata nggak berlangsung lama. Di sisi lain, terlihat Laudia, Eko, dan Jimmy yang disekap. Lalu saat Laudia mengintip keluar, terlihat Alam yang dicincang-cincang sama Arman. Setelah itu Arman masuk ke ruangan penyekap sambil membawa kantong, yang kalian bisa tebak lah ya isi kantong itu apa. Yang kemudian tiba giliran Laudia. Di sini Jimmy dan Eko mencoba menyelamatkan Laudia dengan mengata-ngatai Arman. Arman pun kesal dan menendang wajah mereka. Laudia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri. Tapi belum juga sampai lepas, Arman udah datang. Yang kemudian Arman ini mencoba untuk melecehkan Laudia. Tapi Laudia berhasil menggigit lidah Arman sampai putus. Nggak sampai di situ, Laudia juga menusuk perut Arman dan memukul Arman sampai pingsan. Laudia pun lalu membebaskan Eko dan Jimmy, dan mereka pun berhasil keluar dari rumah tersebut. Tapi Maya datang dengan membawa crossbow. Mereka pun lari, tapi Dara mengambil crossbow milik Maya dan menembakkannya. Di momen itulah mereka menjadi terpencar. Sedangkan di sisi lain, Astrid mulai kesakitan. Yang ternyata jamu yang dikasih sama Dara itu tadi adalah jamu agar bayi terlahir lebih cepat. Saat kesakitan inilah Astrid melihat kalau ada orang lain di luar. Tapi saat meminta tolong sama orang itu terlihat nggak peduli guys. Dan di sini kita bisa tahu kalau mereka memesan sesuatu di dalam box gitu guys sama keluarga Dara. Ya kalau aku duga sih ini adalah hasil dari percincangan yang sama kayak yang dialami sama Alam. Singkat cerita, bayi Astrid pun lahir. Sementara itu di hutan, Jimmy mencoba untuk mencari Laudia, yang mana saat berhasil ketemu, Adam datang, dan Jimmy pun tewas. Melihat hal itu, Eko mencoba melawan Adam. Dan karena terpojok, Eko pun lari. Sementara itu, bayi Astrid sekarang udah digendong sama Dara. Dan di sini Dara bilang kalau dia akan melepaskan mereka hanya jika bayi itu diserahkan padanya. Merasa nggak rela, Astrid mengikuti Dara. Dan gak lama berselang, Aji juga mengikuti mereka ke suatu ruangan. Dan ternyata ruangan itu penuh dengan mayat bayi guys. Dan di sini Aji juga menemukan kalau Astrid udah ditusuk lehernya sama tusuk konde. Gak terima istrinya tewas, Aji pun menyerang Dara. Tapi ternyata Aji kalah. Sedangkan Laudia bukannya kabur, dia malah ke rumah itu lagi guys.
Dan ketika melihat Aji yang udah dicekik sama Dara, ia malah kembali disekap sama Arman dan kembali akan dilecehkan. Tapi lagi-lagi Laudia berhasil selamat karena menusuk mata Arman dengan pensil. Saat Aji udah hampir mati, tiba-tiba Maya datang dan memberitahu kalau mereka kedatangan tamu, yang mana tamu-tamu itu mengaku sebagai polisi. Ya meskipun penampilan mereka sama sekali nggak kayak polisi guys. Sedangkan polisi-polisi itu sendiri datang karena menemukan Eko yang hampir tertabrak mobil mereka. Berarti Eko nggak jadi mati ya tadi. Yang setelahnya mereka curiga dan mulai memeriksa rumah milik Dara. Dan di sini salah satu polisi menemukan suatu rekaman yang mana isinya adalah Dara beserta ketiga anaknya yang masih kecil gitu guys, sedang menyiksa seseorang. Di sana dia juga menemukan foto jadul ibu Dara yang bertuliskan tahun 1889. Melihat situasi yang mulai nggak kondusif, Adam pun mematikan lampu. Dan polisi-polisi itu satu persatu dibunuh sama anggota keluarga Dara. Sedangkan kepala polisi sendiri berhasil kabur ke mobil dan mengambil senjata laras panjang, yang kemudian ia menembak mati Maya. Melihat Maya yang mati, Dara menjadi nggak terima dan menghampiri kepala polisi itu. Tapi di sini kocaknya, meskipun ditembak berkali-kali, tetap aja tembakan polisi itu selalu meleset guys. Dan alhasil Dara berhasil ngebunuh polisi itu. Sedangkan Aji dan Laudia, bukannya mereka kabur, mereka malah ngepecahin toples-toples yang berisi mayat bayi. Yang mana saat mendengar suara itu, Dara menjadi geram dan menyuruh Adam untuk ngehabisi mereka. Adam, bawa kepala mereka. Pertarungan Adam dan Aji pun dimulai. Di sini sebenarnya Aji kalah, tapi tiba-tiba Eko datang dan menusuk Adam. Terus Adam ini dibakar sama Laudia. Tapi saat berusaha pergi, ternyata Adam masih hidup guys. Yang kemudian dengan susah payah si Adam ini bisa mereka habisi. Setelah itu lagi-lagi, bukannya mereka itu langsung kabur, Laudia malah mengambil katana dan menuju ruang tengah, yang mana ternyata Eko udah dicincang-cincang sama Dara. Dara pun datang menggunakan gergaji mesin, dan pertarungan pun terjadi. Di saat udah hampir kalah, Aji datang. Dan entah untuk keberapa kalinya ya, Aji ini kembali kalah. Tapi saat sekarat, Aji masih sempat melempar pistol ke Laudia, dan Laudia menembakkannya ke Dara. Laudia lalu mencekik Dara dengan kalungnya, dan saat kalungnya putus, Dara tewas. Setelah itu, Laudia membawa bayinya Aji pergi dari rumah itu. Dan saat udah bersiap untuk pergi, ternyata Dara masih hidup. Tapi di sini Laudia berhasil menghabisi Dara dengan menabrakkannya ke pohon. Dan saat Laudia kabur dari tempat itu, ternyata Dara masih hidup. Dan film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Rumah Dara. Ya meskipun secara pribadi aku agak sedikit kurang setuju dengan beberapa scene yang ada di film ini, tapi untuk penggemar film-film horor yang thriller dan bergenre slasher, ini itu cocok banget untuk kalian tonton. Dan mungkin sampai di sini dulu aja pembahasan film di video kali ini. Bagi kalian yang mau filmnya dibahas di channel ini, silahkan komen aja di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.